artinya juga pembelajaran dari kelas 10, 11, dan 12. Diminta untuk mempersiapkan kalian menghadapi ujian madrasah berstandar nasional Insan Cendekia sewilayah Ciater, berarti kalian doang gitu. Nah, itu reviewnya ada 2 set soal yang sudah saya letakkan di bahan ajar. Mudah-mudahan kalian sudah mendownloadnya, dan kemudian sekarang kita akan bahas soal-soal yang menurut kalian saya perlu ingatkan kembali, karena di situ materinya dari kelas 10, 11, dan 12. Gitu ya. Sekaligus latihan ini juga bisa dipakai untuk persiapan UTBK gitu. Kalian keren banget di BTA-nya, nilainya di atas-atas, insan semuanya dari atas, Insan Cendekia Serpong, kemudian tengah ada 1 Insan Cendekia yang lain. Tapi secara umum berarti kan harus kejar, karena jangan puas kalau sudah di 500 ya, gitu, harus di atasnya itu. Kalian memilih jurusan-jurusan terbaik, tentu juga nilainya juga harus nilai yang terbaik, gitu ya. Jadi tetap semangat bahwa ujiannya bukan hanya berhenti sampai di sini saja. Setelah itu kegiatan malam hari masih lanjut, oke, nggak apa-apa gitu. Kelihatannya lebih siap menghadapi ujian Ciater dibandingkan dengan nasional gitu, ataupun UTBK sekalipun. Oke. Kalau yang tingkat Ciater tentu sudah yang biasa, berarti kalian sudah siap, sudah tahu, oh iya model soal gurunya seperti ini. Tapi jangan lupa untuk melengkapi peralatannya ya, jangan sampai nanti pada saat ujian ada kendala dari laptop maupun HP-nya, atau sinyal, atau internet dan sebagainya. Maka tentu kan sudah belajar semenjak semester 4 ya, sejak semester 4 ya kan, karena kalian sudah PJJ di rumah masing-masing, maka tempat yang mana, kemudian alat apa, kemudian kalian harus menyiapkan apa saja untuk kebutuhan ulangan atau ujian. Jadi hal-hal yang terjadi kesalahan sebelumnya jadi bahan evaluasi supaya tidak terdapat kesalahan teknis pada saat ujian. Maka nanti jika untuk persiapan dan sebagainya, kalian kan boleh menggunakan coret-coret ya. Nah, jadi coret-coretannya itu kertas yang kosong, dan jangan lupa untuk mencatat misalkan jawaban yang kalian isikan di soal itu. Gitu ya. Jadi kan bukan catatan sebelumnya, tapi catatan setelah mengerjakan ujian untuk jaga-jaga jika tidak tersubmit gitu ya. Biasanya saya sih kasih trik begitu gitu. Kalau ada kesulitan PJJ iya, ada kendala iya, sama gitu. Saya begitu buka e-learning, buka penugasan, pengetahuan, masih ada banyak yang belum menyerahkan. Saya nggak buka lagi. Kenapa saya nggak mau buka e-learning lagi? Sehingga kan mudah memasukkan ke e-learning. Saya nggak punya tanda bahwa ada kalian yang tepat waktu, ada yang kalian tidak tepat waktu. Gitu ya. Gitu, seperti itu. Sehingga itu latihan saya buat kalian bahwa setiap kali kita harus mengikuti jadwal gitu. Saya minta dibuka enggak gitu. Seperti itu. Ya. Berarti kalau ada yang misalkan ternyata link itu susah, saya begitu masuk ke Google Drive-nya filenya sama, atau saya harus minta akses. Ini aksesnya dari mana gitu. Saya apa yang kurang update terhadap ke komputer dan sebagainya. Nah, itu sulit buat saya. Oke, sip. Gitu ya, mudah-mudahan jadi pembelajaran semuanya siap untuk ujian madrasahnya. Oke, sip. Yuk. Saya akan share soalnya di sini, kalian lihat, kan cocokkan. Sambil saya ngomong tadi sebenarnya memberikan kesempatan buat kalian langsung melihat soal-soal yang akan kalian tanyakan. Perhatikan, saya nggak bahas satu persatu, tapi yang kalian tanyakan yang mana itu yang saya diskusikan. Gitu ya, sambil saya review soalnya. Oke, nanti kalau tidak cukup dengan 1 kali Zoom, saya lanjutkan ke Zoom berikutnya.
Oke, sudah kelihatan? Ada latihan UMBN 2021, latihan 2021 aslinya soalnya diambil dari tahun yang sebelumnya. Oke, kita ke halaman 1 seperti kalau pelajaran di kelas. 1, 2, 3 bertanya nomor 3, Bu. Oke, jika Z berarti kita ke Z ya. Z ini berarti AR. AR itu nomor atomnya 18. 18. Heboh negara Argentina. 2, 10, oke 18. Berarti ini ada di 4S, 2, 3D. 10, 5S, 2, 5P, 4 ya? Ya kan? Ya, Bu. 5P 4. Berarti elektron valensinya berarti ini semua kan? Berarti Z itu elektron valensinya sama dengan 6 kan? Oke, elektron valensinya sama dengan 6. Berarti membentuk Z2- ya? Iya. Gitu kan ya? Nomor 3 ya. Aduh, maaf deh. Dikir jadinya. Berarti ini. Berarti ini Z-nya 2-. Z-nya 2-, kemudian K-nya 1 plus. plus 1 gitu. Berarti plus dan min maka ikatannya ikatan ion. Iya. Oke, berarti pilihan jawaban A coret, pilihan jawaban C coret. Begitu caranya. Perhatikan bahwa urutan saya menjelaskan ini mencoba untuk mengurutkan strategi. Nanti kan nyontohnya begitu ya. Jadi nggak saya bilang strateginya gitu nggak apa. Jadi perhatikan begini. Berarti ikatan ion maka bukan pilihan jawaban A, bukan pilihan jawaban C. Karena K Z2 maka menjadi K2Z. K2Z ion dan jawabannya adalah Nggak ada. pilihan jawaban B dan E sama ya? Iya. Sama. Ya inilah jawabannya. Kan bertanya bukan karena nggak ada pilihan jawabannya. Tuh ya, pertanyaannya itu pasti ya. K2Z ion. Oke. Ya nanti dirubah. K2Z ion. Oke. Berarti B dan E jawabannya sama. Berarti ini biasa copy paste dan nggak dirubah gitu ya. Oke. Sudah nomor 3? Udah, Bu. Oke, diperhatikan bahwa di nomor 3 ini bicara ikatan kimia. Kalau kita membicarakan ikatan kimia, maka kita membicarakan satu ikatan ion dulu, yang berikutnya adalah ikatan kovalen, ya kan? Nah, kalau kita membicarakan ikatan ion, berarti terdiri dari ion-ion kan? Berarti ion positif dan ion negatif. Siapa yang cenderung membentuk ion positif, yaitu unsur logam-logam. Siapa yang cenderung membentuk ion negatif, yaitu unsur non-logam. Oh, kalau begitu, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dan non-logam. Apa aja? Berikutnya ikatan kovalen. Ikatan kovalen pemakaian bersama pasangan elektron. Berarti di sini terdiri dari unsur non-logam dan kemudian non-logam. Ya kan? Nah, bahasan kovalen agak banyak karena di sini juga membicarakan kovalen polar. Oke? Berarti juga membicarakan kovalen non-polar. Begitu. Ya. Kovalen polar jika senyawanya gabungan atomnya antara AB, non-polar jika AA bergabung atau BB bergabung. Dipahami maksud saya? Masih ingat pelajaran kelas 10? Oke. Nah, kemudian kalau membicarakan kovalen polar, kovalen non-polar, maka di sini juga membicarakan ada senyawa yang memenuhi oktet, ya kan? Ada senyawa yang tidak oktet, tidak 8, akhirnya elektron valensinya non-oktet. Kemudian ternyata ada juga senyawa yang setelah bergabung dengan unsur lain lebih dari oktet, superoktet. Begitu. Ya. Nah, sehingga kemudian bahasanya berkembang.
Jadi ada juga pembahasan bagaimana geometri molekul. Ya, dari linier, segitiga planar, tetrahedral, segitiga bipiramid sampai dengan oktahedral. Gitu. Nah, bentuk-bentuk ini juga menentukan kepolaran dan kenonpolaran dari senyawa. Tandanya polar jika geometri molekulnya tidak simetris. Maka sebaliknya yang geometrinya simetris, maka masuk kelompok non-polar. Oke? Sip. Nah, udah berikutnya. Ini baru yang kita bahas adalah ikatan antar atom. Bagaimana jika molekul-molekul berinteraksi? Nah, itu kan masih ingat? Kita membicarakan gaya antar molekul. Ya kan? Bahwa gaya antar molekul itu sebenarnya adalah gaya antara polar dan polar, ya kan? Kemudian gaya antara non-polar dan non-polar, begitu. Dan satu lagi gaya antara polar dan kemudian non-polar. Nah, gitu. Masih ingat ya, kan bikin apa namanya tulisan di kertas warna-warni, kemudian kalian sampaikan ke teman-teman yang lainnya. Ya, waktu kelas 10 ya. Oh, ternyata baru kemarin ya, gitu. Ya kan? Nah, polar-polar ini ternyata ada juga antara polarnya tuh polar banget itu. Ada yang sangat polar, ini bukan kode nama saya, dengan yang sangat polar. Maka ini kemudian dikenal dengan nama ikatan hidrogen. Nah, kemudian yang agak polar ya, gitu ya. Dan agak polar, saya membayangkan, kan sudah langsung nyatet kan, bikin coret-coretan ya, sehingga saya nanti begitu clear langsung ini pindah. Oke, yang agak polar dengan yang agak polar gayanya disebut dipol dan dipol, gitu. Non-polar disebut gaya London. Polar dan non-polar disebut gaya van der Waals. Oke deh. Gitu. Waals-nya bikin ngecas ini. Oke. Dah? Nah, jadi gaya London. London, iya. Oke, jadi ini ya. Oke. Yang gayanya sesaat sama yang enggak yang mana, Bu? Nah, kalau gayanya sesaat jika ini ada polar menginduksi non-polar, gitu kan ya. Maka ini misalkan polar itu berarti kan ini saya gambarkan ini kecil, ini besar, itu berarti ini yang negatif ya. Nah, kalau ini kan berarti kan rata semuanya. Jangan lupa bahwa setiap molekul kan cenderung bergerak nih. Ya. Maka mempengaruhi NP ini menjadi begini. Ini kecil, ini kemudian gedenya ke sini. Nah, ini jadi positif. Sehingga baru kemudian terjadi tarik-menarik. Gitu ya. Dan ini tidak tentu gitu kan. Yang waktu itu saya gambarkan yang tentang senggol bacok ya. Oke, gitu. Ya, jadi pertama itu nggak kenapa, tapi begitu ternyata ini negatif, ini positif, baru terjadi interaksi. Ini bergerak. Kalau misalkan ini tidak, ini negatif tentu menjauh dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Ya, oke, sampai di sini clear. Oke. Nah, itu kan percaya ya bahwa saya bahas nomor 3 saja, tidak kemudian langsung jawabannya, tapi saya ingatkan kalian ke konsepnya. Begitu caranya. Oke, lanjut. Nomor 1 udah, 2, 3, 4. Ya ada. Kita ke halaman berikutnya. Oke, nomor. Halaman 2 silakan. Antara nomor 4 sampai dengan nomor 8 silakan. Ayo, kalian juga melihat. Oh, ini aku bisa kerjakan nanti gitu aja. Toh setelah dikerjakan nanti, kalaupun nanti masih belum paham juga kan WA-an kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang sekarang yang kita bahas nomor berapa?
Nggak ada, sama dengan 8 karena nomor 4 ini adalah menentukan kovalen, kemudian polar atau tidak. Tapi soalnya selalu ada ya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau bahasa ini, zat A padat, zat B padat, kelarutannya dalam air, zat A larut, zat B tidak larut gitu kan. Apakah padatan yang tidak larut dalam air? Apa padatan yang tidak larut dalam air? Apa padatan yang tidak larut dalam air? Glukosa. Gitu. Kalau yang lainnya itu kalau misalkan ada suatu padatan itu kemudian kalau jenisnya garam itu dibacanya itu sedikit larut gitu. Kalau tidak larut maka adalah logam. Gitu ya. Apa jadinya jika logam-logam yang dipakai sebagai tiang jembatan itu larut dalam air? Ya. Gitu. Ya. Kemudian selain logam, apalagi kira-kira suatu padatan yang kemudian tidak larut dalam air? Yang kovalen Bisa non-polar. juga kovalen non-polar. Nah, gitu caranya. Nah, itu. Karena di sini ada kata kuncinya, masuk logam isolator, ya kan? Berarti bukan logam, kan? Nah, gitu. Berarti ini yang dimaksud adalah kovalen non-polar. Kalau titik leleh titik didihnya tinggi, berarti padatan larut, berarti zat A itu adalah ionik. ionik. Gitu ya. Maka kemudian jawabannya adalah ionik dan, jawabannya ada di halaman berikutnya. Ya, ionik dan kovalen polar. Oke. Nah, ini sudah ya. Ini apa nih? Ada perbandingan massa besi belerang 7:4 ya kan? Iya. Kemudian berikutnya ada yang di apa namanya? Kosongin jawabannya. Berapa? 8. Massa A berapa? 8 kan? Ya. Massa A 8. Berarti sebentar, berarti ini bukan jawabannya, ini bukan. Gitu caranya ya. Oke, kemudian massa B-nya sisanya 2. Itu. Berapa? Sisanya 2. Kira-kira yang 2 itu siapa? Fe atau S? Kalau sini 2, maka kalau ini 22, maka sini ada bilangan pecahan. Ya enggak? Iya. Ya. Berarti sisanya siapa? 2 ini adalah sisa Belerang. S, ya kan? Kalau begitu, Fe-nya berapa? 7 kali 5, 35. Berarti jawabannya pasti B. Nah, perhatikan. Untuk UN atau untuk UTBK dan ujian-ujian yang lainnya, jangan sampai memeriksa pilihan jawaban A, B, C, D, E. Gitu ya. Saya selalu melatih kalian dari kelas 10 untuk yang bukan jawabannya cara dulu, itu dipakai ya. Oke. Nah, kemudian nomor 6 itu tentang penyetaraan reaksi. Wes iso pintar. Itu. Ya, ayo yang berikutnya nomor halaman 3 ya. Nomor 9, Bu. Nomor 9. Nomor 9. Kita akan melihat air limbah A dan limbah B dengan indikator ini. Berarti pakai teorinya matematika. Nih, kita lihat yang A ya. Ternyata A itu warnanya kuning dengan metil merah. Jadi kalau begitu A itu adalah ini 6,3
Oke, Bahasa. berarti kuning ke sini, Iya, bahasa orang. ya kan? Kemudian A itu biru, berarti 7,6. Gini kan? Kemudian tak berwarna, berarti antara 8,3 8,3 ke sini. ke bawah. Berarti antara 7,6 sampai dengan 8,3. Berarti ini ya kemungkinannya. Iya, Bu. Nih. Oke. Kemudian kita lihat sekarang yang B. Kuning. Berarti sini 6,3. Biru. 8,3. 7,6 sorry. 7,6. Oke. Merah di 10. Berarti pH-nya di atas 10. 10. Jawabannya D. Oke. Kok baru 48 ya kalian? Oke, sudah nomor 9? Oke. Oke, Bu. Bu, Clear. Yes. kalau di ujian kita nggak perlu ngapalin trayek pH kan, Bu? Oh enggak. Kecuali kalau Rehan mau, saya sih enggak. Saya nggak mau sih, Bu. Ya udah. Ya, silahkan ya kalau kalian mau menghafalkan AR ya. Kalau mau menghafalkan data energi ionisasi, keelektronegatifan, delta H, ya harga K, silahkan. Saya enggak. Enggak ya. Mudah-mudahan diberikan data. Kalau enggak diberikan data gitu WA gurunya ya. Oke. Saya jadi deg-degan nih, wah jangan-jangan ada datanya yang kurang, suka gitu. Jadi kadang itu, jadi kalau secara offline itu bikin soal itu gini, bikin soal dulu, kemudian dikerjakan tanpa terus kemudian loh ternyata kok jawabannya kok nggak ada gitu, kemudian diedit lagi gitu, dilihat lagi, ternyata kok datanya ada yang kurang gitu. Jadi biasanya kami bertiga ya, berempat lah gitu, suka dicek-cek gitu. Dan tahukah kalian siapa yang paling teliti ngecek gitu? Almarhum Pak Japar gitu. Jadi kalau misalkan kami bikin soal itu, kita taruh dulu di Pak Japar gitu. Pak Japar akan bekerja sebagai murid, terus dicekin satu persatu gitu. Terus nanti dibalikin tuh sudah dengan coret-coretan. Kami berikutnya tinggal, oh ya wes podo gitu. Jadi pekerjaannya ini, beliau langsung memeriksa 3 gitu. Kalau saya disuruh duluan, Pak Japar aja dulu gitu. Padahal modus gitu. Mudah-mudahan jadi amal baik Pak Japar ya. Amin. Amin. Oke, lanjut. Oh, tapi kalau uang beliau yang paling sedikit terimanya. Jadi gini, jadi kadang-kadang kita menerima sesuatu yang itu diterimakan dalam tim gitu ya. Jadi kalau dalam tim itu misalkan kita dapat uang 425, saya bagian bagi biasanya. Just ya gitu. Tahukah kan gimana baginya gitu, biar gampang ya. 425 itu saya 150, Putri 150, Pak Japar yang 125. Pas nggak 425? Lah Pak Denny gimana, Bu? Hah? Pak Denny. Oh itu kan itu tugas lain lagi gitu. Jadi ini kadang itu saya ceritanya yang zaman dulu gitu, waktu kita masih bertiga gitu. Oh. Nah, terus gini, saya pas bagi gitu kan ngumpul bertiga tuh. Pak, ini 425, jadi aku 150, Mbak Tini 150. Pak Japarnya 125 ya, oh gitu. Tapi sih beliau sih insya Allah pasti mesti gitu. Ini cocok ya? Cocok. Itu pas lagi zaman dulu, bukan begitu. Kalau sudah berempat, nah saya baginya ya koma-komaan gitu, ada 7.500-nya gitu ada. Gitu. Ini kan bilangannya yang saya pilih cerita yang bilangannya pas gitu. Oke. Bu. Oke, lanjut.
Bu, Nah. nomor 10 itu berarti kita harus tahu trayek pH phenolphthalein-nya. Enggak. Jadi gini, phenolphthalein itu sebenarnya kan trayek pH-nya tadi ada di atas tuh 8,3 sampai 10. Nah, phenolphthalein ini biasanya digunakan untuk indikator titrasi aku baku. Dipahami? Titrasi aku baku. Nah, jadi yang dimaksud dengan menggunakan indikator phenolphthalein kemudian terjadi warna merah muda, maka berarti sudah netral. Sudah ekivalen antara mol asam dan mol basah. Oh iya. Gitu ya. Jadi, oh kalau begitu pH-nya di atas pH-nya antara 8,3 sampai 10 enggak gitu. Jadi, berarti itu sudah ekivalen antara aku dan baku gitu. Jadi, oh ya, maaf nih. Mengingatkan saja bahwa kadang iseng ya. Jadi, yang dibuat netralisasi itu biasanya kan aku baku yang monovalen itu akan gampang. Nah, kalau misalkan aku bakunya tidak monovalen, maka ini H2SO4 dan kemudian NaOH. Berarti kan nggak sama nih koefisiennya. Ya, berarti harus dibuat reaksinya dulu. H2SO4 ya ditambah dengan NaOH. Maka menjadi Na2SO4 ditambah dengan H2O kan. Nah, ini harus dibuat reaksinya. Kenapa? Karena kan harus tahu ini berarti harusnya 1:2 pada saat ekivalen, gitu ya. Nah, sehingga kalau di sini H2SO4-nya 20, ya kan? Yang ditanyakan konsentrasinya di sini, nah ini kan iseng ya. Berarti ini 8,6 kan rata-ratanya? Iya. Ya, berarti ini 8,6 dengan 0,2. Ih, angel banget bilangannya ya, nggak enak nih. Nggak apa-apa ya, berarti ini 17 berapa nih? 172. 0,172 kan? 0,172. Nah, berarti separohnya kan ini? Iya. 0,36. Berarti 0,36. 86 lagi kan? Iya, 86 lagi ya, oke. Nah, baru kemudian dibagi dengan konsentrasinya baru dibagi dengan 20 kan? Ya. Iya. Nah, gitu. 0,043. Gitu ya. Jadi kalau aku bakunya tidak sama koefisien, tidak sama jumlah H+ atau jumlah OH-nya, maka harus reaksi. Tapi kalau hanya KOH dan HCl atau NaOH dan HCl langsung saja, nggak usah pakai reaksi, nggak apa-apa, karena kalian tahu bahwa 1:1. Gitu ya. Oke. Kalau misalkan nanti saya lupa untuk tidak mematikan, berarti saya akan buat link yang baru, tetap stay di alamatnya ya. Tetap lihat di grup WA-nya sehingga segera bergabung. Masih ada 48 orang. Oke. Nomor 11. Udah ya? Nomor 11, oke. Oke. Oh, udah less than minute. Kita akan lanjutkan ke nomor 11 ya. Oke. Lift dulu kita. Oke. Oke, Bu. Yup. Kita end dulu.
Oke, kita tadi di nomor 10. Sekarang kita di nomor 11 ya. Oke, silakan bersiap-siap. Nomor 11 dan 12 dan 13 adalah bahasan kelas 11. Dimulai dari 11 berakhir di 11. Oke, sudah siap semuanya? Siap, Ibu. Ya, Bu. Silakan. Oke. Nah, nomor 11 ini coba diperhatikan. Ada campuran 50 asam format dan NaOH. Oke, berarti ini adalah ale, ini adalah baku. Ya kan? Nah, diperhatikan kalau ada asam dan basa dicampur, maka kan harus buat reaksinya dulu. Karena kan akan tahu sebenarnya campuran apa nih yang dihasilkan gitu. Maka ditulis dulu reaksinya, berarti HCOOH ditambah dengan NaOH. Kan gitu ada nggak sih dari ada di tanya-tanya tuh seberapa efektifnya kalau misalkan digunakan metode apa ya? Media gitu. Misalkan kalau saya pembahasan soal seperti ini, ada nggak yang bertanya? Kalian lihat nggak ada tulisan ale? Ada? Lihat. Baku ada. Ini Ada. bisa buat kalian mengerti? Bisa. Saya sih. Bisa? Buat saya. Oh iya. Maksudnya begitu. Jadi jangan sampai saya tuh, ngomong apa sih barusan gitu. Jangan ya. Oke, nanya aja. Gitu. Kalau nggak mau kelihatan wajahnya ibu gitu, tanya deh. Ini berarti HCOONA ya kan ditambah H2O. Nah gitu ya. Kalau ada ale dan baku maka harus ada begini M, R, kemudian S. Gitu kan ya? Iya. Nah berarti ini 50 mili 0,2 berarti 10.
milimol. Nah, gitu gampang aja. 40 dengan 0,2 berarti 8 milimol. 80. 8 milimol. 8. Nah, ini saya agak-agak grogi kalau 40 kali 0,2. Jadi saya pasti langsung hitung di sini 40 kali 2 per 10. Oh iya 8. Oke, sip. Nah, berarti kalau begitu berarti ini itu anuan ituan. Ini 8 ya kan? Berikutnya ini 8 ya kan? Kemudian ini 8, kemudian ini 8 kan? Nah, setelah itu ini berarti sisa 2, ini nggak ada sisa, ini terbentuk 8. Terserah H2O gitu kan, kita tidak lihat H2O-nya karena H2O menetralkan. Oke. Nah, berikutnya berarti ada sistem yang terbentuk yang di mana di dalamnya ada ale dan garam. Tapi telitilah garam ini bahwa garam ini terdiri dari HCOO-. Jangan lupa bahwa HCOO- adalah basa konjugasi dari ale HCOOH. Begitu. Oh, berarti ada ale dan basa konjugasi. Maka kita ada di sistem Buffer. apa? Buffer. Ini bukan kode nomor kendaraan wilayah Sumatera Barat. Buffer asam. Buffer basa. Asam. Ya, karena buffer asam, maka H plus sama dengan Buffer asam, Bu. kenapa lag ya? Iya. Kosong lagi. Ya sudah. Nah, saya seperti itu tuh gak ngerti ya nge-lag-nya siapa, saya atau kalian. Oh, saya terlempar. Nah, berarti ketemulah konsentrasi H plus ya kan? Sama dengan Ka-nya 1 kali 10 pan min 4, 10 pangkat min 4. Kemudian tadi mol asamnya 2, mol basa konjugasinya 8 ya kan, seperempat berarti 0,25 berarti 2,5 kali 10 pangkat min 5 kan. Nah, berarti pH-nya sama dengan 5 min log 2,5 itu. Bu, Ya, nah, ya. buffer asam atau buffer basa tuh dilihatnya dari basa kuat, dari yang kuatnya atau yang lemah? Nah, buffer itu kan terdiri dari buffer asam dan buffer basa. Ya kan? Kalau buffer asam itu penyusunnya pasti ale dan basa konjugasi. Kalau buffer basa penyusunnya pasti bale dan asam konjugasi. Sebentar ya, saya ada telepon sebentar. Sebentar.
Oke, maaf ya, lanjut ya. Nah, jadi kalau buffer asam itu, perhatikan komponennya pasti ale dan basa konjugasi. Contohnya ini tadi, HCOOH dengan HCOO- yang terbentuk. Nah, buffer basa kalau komponen penyusun adalah bale dan asam konjugasi. Jadi misalkan NH4OH dengan NH4+ gitu. Tapi ini kan NaOH tadi. Nah, perhatikan bahwa buffer asam ini kita tinggal mencampurkan asam lemah dan basa konjugasinya. Jadi misalkan kita mencampurkan HCOOH dengan HCOONA. Nah, ini yang dimaksud dengan yang saya jelaskan ini. Nah, terus bagaimana dengan nomor 11? Nomor 11 itu juga akan membentuk buffer jika kan mencampurkan ale, nggak kelihatan ya. Jika akan mencampurkan ale dan baku, berarti ini reaksi. Perhatikan, saya memberikan tanda yang berbeda. Kalau ini hanya strip saja, karena ini berarti sudah terbentuk buffer asam. Tapi kalau yang ini asam lemah ditambah dengan basa konjugasi. Akan membentuk buffer jika asam lemahnya yang bereaksi itu sisa. Dipahami? Paham, Bu. Oke, sip. Nah, yang berikutnya. Buffer basa jika akan memiliki campuran yang terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. Jadi, misalkan di sini kan sudah punya NH4OH. Nah, tapi kadang-kadang NH4OH ditulis sebagai NH3 aqueous. Nah, ini juga NH4OH. Begitu ya. Nah, dengan NH4Cl. Jadi NH4, NH3 dan NH4+ gitu. Atau kan mencampurkan bale ditambah aku. Gitu. Jadi misalkan kan menambahkan NH4OH dan HCl. Dan kemudian terdapat sisa basa lemahnya. Nah, ini yang disebut sebagai buffer asam langsung, buffer asam tak langsung. Artinya secara asam lemah tambah basa kuat, baru sisanya asam lemah. Oh, baru kita dapatkan nih sistem buffer seperti di soal nomor 11. Paham maksud saya? Iya, Bu. Oke, sip. Nah, udah ya? Oke, saya hapus. Nah, sekarang berikutnya kita ke nomor 12. Jadi, perhatikan soal nomor 12. Jika diketahui KaCH3COH-nya 1 kali 10 part-nya, maka pH larutan NaCH3COO. Perhatikan, tidak ada senyawa lain selain CH3COONA. Oh, kalau begitu ini adalah yang dimaksud garam. Kalau begitu ini adalah konsep hidrolisis. Gitu. Nah, setiap kali mengerjakan kan harus tahu konsepnya. Jangan, oh ini apa ya, apa 4,5, apa 5, enggak gitu. Tapi ke konsep dulu. Oh ini berarti kita ngomongin garam nih. Kalau begitu kita ngomongin hidrolisis nih. Nah sudah, baru kemudian tentukan. Hidrolisis juga demikian, garam juga demikian. Yang kalian tahu mungkin sebelumnya, di kelas 10, garam itu netral. Tapi di kelas 11 kalian tahu bahwa ada garam yang bersifat asam, garam yang bersifat basa. Nah di nomor 12 ini garamnya terdiri dari Na. Na itu berarti pasti berasal dari NaOH kan? NaOH adalah jenis baku. Maka kalau begitu garam ini bersifat apa? Basa. Kalau begitu rumusnya begini. OH- sama dengan ya akar 10 pangkat min 14 ya kan? Dibagi 10 pangkat min 5. Kemudian CG. Nah, perhatikan. CG ini dalam tanda kutip. CG ini dalam tanda kutip. Bahwa yang dimaksud dengan CG adalah kation atau anion garam yang mengalami hidrolisis. Gitu. Dan di NaCH3CO ini yang mengalami hidrolisis adalah siapa? CH3COO. Na-nya atau CH3COO-nya? CH3COO atau Na? CH3COO selalu komponen lemah yang mengalami hidrolisis.
lysis gitu. Jadi kebetulan saja sama antara konsentrasi garam dengan konsentrasi dari CH3COO-. Tapi kalau misalkan kena yang ini, perhatikan saya fokus harus dipindahkan Ca, perhatikan CH3COO 2 kali 0,01. Berarti yang dimaksud dengan Cg-nya berapa? Yang dimaksud dengan Cg yang ada di rumus garam itu adalah, berarti Cg dalam tanda kutipnya itu berapa? 0,0? 2. Oke, kan teliti ya. Ini karena ini. Nah, kalau ini 1, berarti ini cukup 10 pangkat min 2 saja kan, karena sama antara NaCH3COO dengan CH3COO min. Dipahami? Tadi Cg itu apa, Bu? 14, 2. Tadi Cg itu apa, Bu? Yes. Cg. Cg adalah, kalau di garam yang bersifat basa adalah anion yang mengalami hidrolisis. Jadi ini kebetulan saja CH3COO min-nya sama dengan 0,01 juga. Tapi kalau Ca, CH3COO 2 kali, Cg-nya adalah 0,02. Bisa membedakan? Oh. Iya. Oke, sip. Nah, berarti ini 10 part min 2, 10 part min 2, 10 part min 14, 10 part min 16, 10 part min 5, 10 part min 11, akar 10 part min 5,5, pOH-nya 5,5, pH-nya 4,5 bukan. 6. 8,5. 8,5. Setengah. Oke, sip. Daya nomor 12. Begitu ya? Oke. Di sebelumnya kita pernah bahas yang oh ini hanya ditanya endapan yang terbentuk ini yang kita diskusikan ini soal stoikiometri ya. Tinggal mol-mol perasi batas endapan terbentuk dah. Itu yang nomor 13 meskipun ada data KSP, stoikiometri aja. Oke. Ya, berikutnya halaman 4 ada pertanyaan. Nomor 16 adalah soal yang susah ya. Gitu. Untuk Iwan tetap menghafal karena kimia itu ada hafal dan hitungan. Jangan menjadi sulit untuk nomor 16 karena nggak mau baca, nggak mau hafal. Nomor 16, jawabannya mana? Manakah pernyataan yang merupakan efek Tyndall? Dia bukan, Bu. Apa? Nomor? Yes, nomor berapa? Nomor Tyndall. Nomor 3 bukan, Bu? 3, ya 3. Nomor 1 apa? Penggumpalan debu pabrik. Koagulasi. Apa elektroforesis? Elektroforesis karena menggunakan alat, namanya alat apa ya? Kotrel. Kotrel. Oh, iya. Nah, penjernihan air tawas, koagulasi, termasuk juga tawas yang digunakan untuk menyerap bau badan ya, koagulasi ya. Oke. Warna biru langit tadi Tyndall. Pengobatan sakit perut dengan norit adalah Koagulasi. Absorpsi. penetralan. Apa nih? Penetralan, albuminoid. Dialisis Penetralan. Ya kan, koagulasi itu kan penetralan. Muatan dengan muatan. Sama juga, kalau terbentuknya delta di muara sungai, Koagulasi.
koagulasi. Kalau orang yang memiliki penyakit ginjal, Koagulasi. Dialisis. dialisis. Oh, dialisis. Mm-mm. Gitu. Oke, nomor 16. Ini yang sulit. Oke. Bu, tadi nomor Sulit 13 karena- itu tinggal Oke. Stokio biasa ya, Bu? Ya, karena ini endapan. Ini yang waktu itu sebenarnya pengen si pembuat soal itu menghubungkan antara endapan dengan KSP dan sebagainya. Tapi kemudian soal ini kita nggak gitu. Untuk pengendapan jangan yang ini deh. Ini karena akan berbeda dengan soal stokiometri gitu. Maka nomor 13 saya cepetin gitu. Karena ada data KSP tapi menjelaskannya stokiometri gitu. Kalian Iya, tapi nggak nanya. Berarti yang dihitung Ini endapan itu endapan stokiometri AGBR-nya kan, Bu? Iya, endapan AGBR-nya iya. Gitu. Terus pada bertanya kan kita diskusikan. Jadi apa maksudnya KSP itu? Oke. Gitu. Ya, lanjut. Koligatif gampang, ya kan? Koligatif kan gampang kan gitu. Pesan saya jangan lupa jika larutannya elektrolit. Pesan saya jangan lupa jika larutannya elektrolit dan larutan elektrolit itu menghitungnya lebih nggak teliti dibandingkan dengan non-elektrolit. Kalau non-elektrolit lupa menuliskan I-nya itu benar jawabannya. Tapi kalau elektrolit lupa tidak menuliskan harga I, ngerasa jawabannya benar tapi salah. Perhatikan, jika bahasanya soalnya tentang sifat koligatif, maka pertama tanya dulu yang diomongin di soal ini L ataukah non-L. Paham ya? Ya, Bu. Oke, sip. Lanjut. Kan sudah download ya, kan juga sudah membuka ya. Jadi kalau saya menggerakkan kursor, kalian yang memberhentikan karena kalian sudah baca soalnya juga. Ayo, yang mana lagi? Nomor? Ini ada 2 paket soal gitu. Ini supaya nanti kalau habis satu soal bisa dilanjutkan ke soal berikutnya. Jadi nanti sampai untuk persiapan itu paling tidak ada soal yang baru yang dikerjakan. Gitu, tidak sama dengan yang sebelumnya. Jadi ini jawabannya apa ya, baru kemudian ke soal-soal yang lainnya. Jadwalnya tanggal 17, berarti sebelum itu pun kalau Bu kita udah download sih soal tentang UMBN, kita belajar ya. Oke, gitu ya. Ihan ya. Sebelum Bu. tanggal 17, oke. Yuk lanjut. Nomor silakan. Bu 28. Nomor 28. 28. Oke, sebentar. Nomor 28, ini ada 50 HCl ini nih. Tuh, jadi gini, di kelas 11 kan belajar, berarti ini ditanyakan perubahan entalpi. Berarti perubahan entalpi ini berarti ditanya untuk per mol. Per molnya berapa? Gitu. Tapi karena ini dilakukan di laboratorium, maka dihitung dulu untuk 50 milimol ini dulu, baru kemudian nanti kita konversi ke 1 mol. Gitu ya. Nah, karena 50 dan 50, maka terbentuk H2O sebanyak 50.
Ya. Karena habis bereaksi maka terbentuk H2O sebanyak 50. Nah, karena HCl dan H2O maka entalpinya disebut entalpi netralisasi. Karena entalpi netralisasi maka yang kita lihat adalah terbentuknya 1 mol H2O. Begitu. Tapi ini kan hanya 50 saja. Nah, ini langkah yang pertama. 1. Hitung dulu Q sama dengan M C delta T-nya. Gitu. Nah, M-nya siapa? M-nya adalah massa larutannya. Ada 50 dan 50, maka massa larutannya sama dengan 100. Oke. Kemudian C-nya 4,2 Joule, kemudian delta T-nya dari 27 ke 30 berarti 3. Gitu. Berarti ini semuanya sama dengan, ini saya coret karena ini mundur gini kan ya. 42 kali 3, 6, 6, 12 berarti 1, 2, 60. Gitu kan ya? Ya, Bu. Nah gitu. Oh, ternyata Q-nya itu sama dengan 1, 2, 60 Joule. Jangan lupa, kemudian yang kedua. Delta H sama dengan min Q. Nah, atau kan bisa menggabungkan nomor 2 ke nomor 1. Jadi delta H sama dengan min Q. O sama dengan min M kali delta C kali delta T. Begitu caranya ya. Oke, nah ini baru untuk 50 milimol. Kalau begitu, untuk delta H per molnya berapa? Berarti sama dengan, ya, min 1260, oke, kali 1000, ya, per 50. Karena 50 milimol, maka milimol harus dirubah ke mol. Oke, maka akan sama dengan berapa nih? Ini 50, berarti ini coret-coret, ini berarti 5 dengan 10, 20 ya. Ya, berarti sama dengan 25, 20, 0, gitu kan ya. Nah, ini Joule. Nah, kalau begitu ini sama dengan 2,5, 200 kilo Joule. Nah, gitu. Berarti ini yang dimaksud adalah min 25 ini ya, nggak pakai 2-nya ya. Oke. Udah? Nah. Tadi kan QMCT, Bu. M-nya itu massa. Massa. Yang dimaksud dengan massa adalah volume zat encer yang dicampurkan. Jadi nggak perlu lagi misalkan ini kan 50 milimol kali mR HCl, nggak ada begitu. Jadi ini massa larutan. Gitu ya. Masalah. Oh, berarti cuma volumenya doang. Iya, karena rho-nya dianggap 1. Oh, iya. Berarti. Nah, sekarang gimana caranya mengerjakan soal nomor 28 ini cepat? Oke, kita dari sini ya. Oke, kita akan lihat, kita akan singkat cara cepatnya. Berarti delta H ya kan sama dengan min apa 1260 M ya kan C oke. Delta T ini kan ya dikalikan dengan 1000 per milimol. 50 itu milimol siapa? Milimol keduanya. H2O. H2O. Nah, gini caranya. Cepet ya. Oke. Ini rumus cepatnya. Nah, sekarang sudah sampai dengan biru kotak udah dipahami? Paham. Nah, sekarang saya rubah soal ini. Ini tetap 50, 1 molar, tapi ini saya ganti 100. Gitu. Berarti berapa mol H2O-nya? 50 juga. Berarti nanti di reaksi itu sisa NaOH sebanyak 50 biar saja. 50. Kalau sisa gimana? Gitu ya? Biar saja dia ada dalam larutan, tapi yang menentukan kalor netralisasi adalah jumlah milimol H2O. Oh, iya.
Gitu ya? Oke. Jadi ini nomor 28 kerjakan dengan cara cepat ini saja. Tadi kenapa sih kok 1000 per 50 kan sebenarnya kan untuk ini min 1260 itu ya kan? Jika 50 milimol ya kan? Iya. Kalau begitu X itu tanda tanya ini berarti 1000 kan karena milimol dengan milimol kan? Kalau 1 mol kan nggak cocok nih variabelnya 1 dan 50. Berarti ini ya kan sama dengan min 1260 ya. Oke? Iya. Kali 1000 ya kan? Gitu maksud saya ini. Sama aja kayak min 1260 dibagi 50 milimol kan, Bu ya? Iya, gitu. Betul. Udah nomor 28. Oke, nah gitu deh, silakan ayo lanjut nomor berikutnya. Saya masih 10 menit lagi, ayo buruan. Ada 50 orang yang bergabung, ada 10 lagi kurang lebih yang nggak bergabung ya. Gitu tuh kemana sih kalian itu? Nggak belajar kimia ya? Mungkin sinyal, Bu. Sinyal. Kalau mungkin orangnya hanya itu saja, karena apa? Emang Ibu tahu, Bu, siapa aja, Bu? Sinyal di tempatnya jelek kali. Oh jelek. Lah nanti kalau gimana? Pindah rumah kali. Si Ainur tuh ke rumah kepala desa nggak Nur? Oh enggak ya. Mau ada patul enggak? Oh iya. Ibu nomor 36. Oke. Saya suka nandain Korin juga kan meskipun jauh tetap ini, kemudian Aisyah 4 juga, Aisyah Khairunisa ya, Padang juga, Eri juga ya, gitu. Ini memang ada yang rumahnya, ini saya tanya, Igif, halo Igif. Igif WA-an ya. Gini apa namanya? Lah, Faiz bukannya di kelas ini ya, Faiz Ramadan ya, IPA 2. Faiz, ada gak ada? Gitu. Saya nggak persis ngecek satu persatu, cuman kan memang pada saat dicek, oh ya hadir semua, klik di e-learning dan sebagainya, tapi di Zoom-nya itu dan Bapak Ibu guru diskusikan itu hadir semua, tapi di Zoom-nya nggak lengkap. Tapi saya nggak ngecek satu persatu. Bu, Sebentar ya. ini nanti UMBN kimia berapa soal, Bu? 40. Gampang-gampang. Saya kan ini gampang. Hidup itu harus yang gampang saja ya. Gitu. Sebentar ya. Oke. Nomor 36. Yes. Oke. Nih, waktu yang diperlukan untuk melapisi suatu permukaan besi dengan 3,05 seng dalam larutan zat yang dialiri arus listrik sebesar 5 ampere gitu.
Yang kita perhatikan bukan permukaan besinya, tapi 3,05 gram seng dalam ratuan ZnSO4. Berarti reaksinya akan reduksi kan? Ya, berarti Ya, Bu. reduksi, ya kan? Berarti sama dengan Zn 2 plus, ya kan? Ditambah 2E menjadi Zn, ya kan? Ya. Nah, ini sengnya 3,05 nih. 3,05. Berapa mol? Berarti dibagi dengan AR Zn 65,4. Ini berapa kalinya ini? Gak ada, Bu. Mundur. Itu kan juga tinggal gak dihitung sampai habis gitu, Bu, di pilihannya. Oh iya. Oke. Oh, salah. Oke, 3,05, 65,4. Ya, sebentar. Ngajar. Ngajar. Sebentar. Nah, ini berarti kesininya berarti 2 kalinya kan? Ya, mol elektronnya. Berarti kan 2 kalinya nih. 2 kali 3,05 ya kan? Per 65,4 ya kan? 65,4, betul? 2. Nah, kalau begitu ini sudah mol elektron. Berapakah waktu yang diperlukan? Nah, 2 kali 3,05 ya per 65,4 ini adalah I 5 ya kan? T waktu per 96.500. Ya. Kalau begitu T sama dengan ya 2 kali 3,05 kali 96.500, oke, dibagi 65,4 kali 5. Mana yang cocok? A, Bu. 2, 305, 9654 A. Iya, Bu. Ya kan A kan? Nah gitu. Oh iya, soalnya begini modelnya, tidak menghitung sampai dengan hasil. Enak, Bu, kalau kayak gini, Bu. Iya ya. Gitu. Tapi saya lupa semuanya hasil gitu, Bu. atau Tokyo saya juga. lupa hasil atau ini. Tapi ini soal ini. Saya lupa hasilnya atau ini, kan nggak enak kalau nggak ngerjain kalian kan. Oke, dah. Gampang kan gitu. Nomor 37, manakah paku yang mengalami perkaratan paling lambat? Nomor yang kelihatan jawaban banget. 1-3, Bu. Yang paku yang paling lambat berkarat itu yang mana? Paling lambat ya? Maaf, Bu. Ya. 2. 2. 4, Bu. Berarti B salah. E salah. Ya kan? 2 Ya, dan 4. ini ya, 4 ya. Oke, sip. Kalau CU, FE di sini ya kan? Besi di sini kan? Salah. FE di sini. FE di sini, besi di sini. FE di sini, tembaga di sini. Berarti ini akan cenderung lebih Ke oksidasi. oksidasi. Oksidasi itu berkarat gitu. Maka harus dengan Mg kan? Nah, maka kemudian Fe-nya yang reduksi, Mg-nya yang oksidasi gitu. Oke, yes. Ini kurang 131. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini
kemudian membuatkan untuk mengerjakan soal yang berikutnya, silahkan saya tetap WA gitu. Kalau WA saya malam-malam lebih seru lagi ya Hana ya. Ya Hana ya. Kalau Iya, WA Bu. saya malam-malam lebih seru lagi. Gitu ya. Jadi silakan saja untuk diskusi dan sebagainya. Kalau mungkin oh ya aku berkelompok nih 5 orang Bu, cuman boleh nggak? Ayo gitu ya. Video call grup berarti berempat, kalau lebih banyak lagi bisa Zoom. Silakan ya, supaya nggak mungkin kan meskipun semester 6 tidak mempengaruhi apa-apa, tapi mempengaruhi ijazah di rata-rata keseluruhannya. Nggak enak kalau pulang 3 tahun dari sini yang dicatatkan nilai yang tidak baik, tetap nilai-nilai yang maksimal. Gitu ya, fasilitas di rumah tersedia semuanya, nggak ada alasan untuk tidak maksimal. Oke, lesson 1 minute. Terima kasih. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih banyak Ibu. Ya, sukses ya, semangat. Kita belajar. Yang belum mengumpulkan tugas, remet Uhad. Ayo buruan dikumpulin.